Hi, welcome to Pragmatics, and today we are going to discuss about definiteness ya. Hari ini kita akan belajar mengenai definiteness. Apa itu definiteness? Definiteness is a feature of noun phrase selected by the speaker to convey his assumption that the hearer will be able to identify the referent of the noun phrase. Pertemuan sebelumnya atau video yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai referent. Definiteness ini berfungsi sebagai penunjuk dari referent tersebut. Contohnya adalah seperti ini. I was in bed when the phone rang ya. Jadi the phone rang ini dia adalah definiteness. The phone is definite karena the phone di sini menurut speakernya adalah phone yang ada di rumah. Jadi speakernya berasumsi bahwa telepon yang disebutkan semua orang atau pendengarnya sudah tahu bahwa telepon tersebut adalah telepon yang ada di rumah. Oke, mari kita lihat contoh yang lainnya. Definite ya. Contoh lain misalkan the sun, the star, the moon. Ya, ini semua adalah definite karena because there are only one sun, one star, one moon in the context ya, karena hanya ada satu matahari, satu bintang dan satu bulan, maka noun phrase tersebut adalah definite. Definite itu hearer dan speakernya sudah sama-sama tahu bahwa yang ditunjuk adalah benda yang itu, bahwa referennya adalah benda yang itu atau benda yang sama di pikiran pembicara, speaker, dan juga pendengarnya, hearer. Okay, so there are several types of definite noun phrase in English ya. Ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah proper name ya. Contohnya adalah Mary, Diana, John, itu adalah definite. Sudah pasti orangnya yang itu. Ada juga yang namanya personal pronouns. He, she, it, itu definite. Ada juga yang definite determiner, maksudnya benda setelah disebutkan depannya ada this, that, the, my, or his adalah benda atau noun phrase yang definite. Okay, now we will discuss definite and indefinite articles ya. A dan an adalah dinamakan sebagai indefinite articles. Contohnya seperti ini ya, a and an is indefinite article. Contohnya, I've always wanted to have a dog for a pet. We need a doctor right now. I want to see a movie last night. Each of these cases we are not referring to a particular item. Jika bendanya itu tidak khusus atau tidak definite, maka dia adalah indefinite articles. We are not referring to a particular item. Misalkan begini, ya, contoh yang pertama tadi, I've always wanted to have a dog for a pet. Dog di sini adalah boleh anjing manapun, bukan hanya anjing yang itu, makanya dinamakan sebagai indefinite. Misalkan we need a doctor right now. Butuhnya dokter. Dokter yang mana? Belum disebutkan, makanya disebut sebagai indefinite articles. Contoh yang lain misalkan I went to see a movie last night. Movie-nya belum disebutkan, maka disebut sebagai indefinite articles. Nah, jika ada the disebut sebagai definite articles. Contohnya seperti ini. The dog my father bought for me is a Dalmatian.
The doctor who assisted us was an intern. The movie we saw last night was very funny. Each of these cases we are referring to a specific dog, movie, or a person, maka dinamakan sebagai definite. Oke, kita lihat contohnya ya. The dog di sini. The dog my father bought for me is a Dalmatian. Oh, anjingnya sudah pasti bahwa anjingnya adalah seekor anjing Dalmatian. Makanya the di sini berfungsi sebagai definite articles. The doctor who assisted us was an intern. Dokter yang membantu kita adalah dokter yang masih intern. Makanya the di sini adalah definite, menunjuk dokter yang sudah pasti itu. The movie we saw last night was very funny. Ya, movie yang mana yang ditunjuk? Movie yang sangat lucu. Makanya the di sini adalah pembentuk definite articles ya. Harus diingat bahwa a atau an itu articles yang indefinite, kalau the itu adalah definite articles. Terdapat pengecualian terhadap definiteness ya. The ya, misalkan kita tidak harus menggunakan the di depan misalkan nama-nama negara ya, names of most countries. Karena apa? Karena negara itu sudah definite. Misalkan tidak harus kita memberikan the Indonesia, karena Indonesia sudah pasti itu. Semua orang sudah tahu, speaker dan hearernya juga kemungkinan sudah tahu bahwa Indonesia itu, maka tidak harus disebutkan menggunakan definite articles the. Ada juga nama kota juga tidak perlu dikasih the atau tidak perlu dikasih definite articles, karena misalkan nama kota Semarang ya semua orang tahu bahwa itu Semarang, tidak usah dikasih tahu the Semarang. Nama jalan juga seperti itu, the Pahlawan Street tidak usah karena Pahlawan Street sudah definite. Names of mountain, nama-nama gunung juga tidak usah, begitu juga misalkan nama-nama benua. Ada juga pengecualian tentang definiteness. Kita tidak harus memberikan article the atau definite articles ketika no article is used before non-count noun. Jadi misalkan ada kalimat seperti ini, we can stay here and listen to music or watch video. Gak usah pakai to the music karena music itu non-count, jadi general ya. Kalau general tidak usah dipakai definite article the. Okay, I think that's it for today. Thank you very much. See you again next time.